warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya untuk semua teman-teman. Kali ini saya berada di lokasi persawahan, lokasi sawah saya sendiri. Dimana lokasi sawah saya ini mungkin sedikit agak berbeda ya dengan lokasi sawah teman-teman semua. Kenapa saya katakan berbeda? Karena lokasi ini bekas dari lahan gambut atau rawa yang cukup dalam. Nah, langkah-langkah apa yang saya lakukan selama mengolah lokasi persawahan seperti ini, itu yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Oke? Baliklah teman-teman semua. Jadi selama saya mengelola lahan persawahan seperti ini, itu dari masukan beberapa teman-teman yang pengalaman tentang pertanian, yang pertama saya lakukan bagaimana saya mengontrol mengenai air yang masuk ke lokasi sawah kita maupun air yang keluar. Di sini yang saya maksud air yang masuk, bagaimana kita kontrol pematang inti kita, pematang inti di sawah kita ya, pematang yang berdekatan langsung dengan sumber air atau pengairan ya. Maksudnya di sini kita kontrol jangan sampai ada pematang utama kita yang jebol atau bocor sehingga air luasa saja masuk ke dalam petakan sawah kita. Nah, kalau hal itu terjadi, maka otomatis lahan persawahan seperti ini akan susah untuk mengeras. Sedangkan fokus saya selama mengelola lokasi ini itu bagaimana bisa membuat lokasi ini menjadi persawahan yang tanahnya keras seperti mungkin sawah yang teman-teman kerjakan atau yang teman-teman olah. Jadi cukup kita buat satu atau dua saluran air utama, saluran masuknya air ya sebagai saluran utama. Karena lokasi seperti ini, jangankan tergenang air di dalamnya, diguyur hujan saja misalkan 1-2 jam itu sudah lokasinya sudah atau tanahnya sudah lembek kembali. Jadi dia mudah ya untuk untuk hancur tanahnya. Nah, kemudian bagaimana keluarnya air? Jadi di sini saya akali ya, saya diarahkan untuk membuat saluran di pinggir pematang sawah. Jadi saya buat saluran sekeliling pematang sawah. Nah, itu kelebarannya sekitar 50 cm ya, dengan kedalaman juga sekitar 50 cm. Nah, ini baru saya lakukan di musim ini karena musim lalu itu saya cuma baru juga mulai untuk kerja, apalagi pengalaman saya di persawahan itu tidak ada. Cuma karena ini lokasi daripada tinggal terbengkalai, makanya saya punya inisiatif untuk menjadikannya lahan persawahan, berhubung di sekelilingnya juga itu orang-orang bersawah ya. Nah, hal yang selanjutnya yang saya lakukan adalah ketika mau memasuki masa penanaman, itu saya sudah hamburkan kapur dolomit, kapur pertanian ya, yang tidak berpengaruh kepada kerusakan tanah atau tanaman. Jadi pada saat sebelum penanaman padi ya, itu saya sudah taburkan kapur dolomit. Nah, setelah penanaman, setelah padi berumur 14-20 hari, di situ saya taburkan lagi. Jadi musim lalu itu saya taburkan 8 sak kapur dolomit ya. Kemudian musim ini saya taburkan yang kemarin itu 10 ya, 10 kapur dolomit. Karena menurut pendapat orang, kapur dolomit katanya dapat memperkeras tanah yang seperti ini ya. Saya berharap kedepannya lokasi saya ini secepatnya bisa mengeras seperti mungkin dengan lokasi yang teman-teman atau sawah yang teman-teman kerjakan. Jadi itulah tadi teman-teman semua langkah awal yang saya lakukan selama mengelola lokasi persawahan seperti ini. Nah, tidak lupa pula saya sampaikan sama teman-teman bahwa selama mengelola lokasi ini, di sini saya tidak menggunakan alat mesin ya, semua serba manual. Contohnya semacam traktor saja itu belum sanggup untuk beroperasi di lokasi ini, karena pasti ya akan tenggelam. Jadi mulai pengolahan lahan sampai masa panen, semua serba manual ya, karena berhubung alat belum masuk.
Makanya target saya selama mengelola lokasi ini bagaimana membuatnya bisa menjadi lahan persawahan yang tanahnya bisa mengeras. Jadi mengolah lokasi seperti ini teman-teman, itu semuanya serba lambat ya. Kayak penyemprotan pasti kita lambat karena kaki kita sangat tenggelam ya. Jadi jalannya kita pasti lambat. Jadi musim ini mudah-mudahan ada sedikit perubahan dari musim yang lalu ya. Jadi kali ini teman-teman, video saya cukup dulu sampai di sini. Berhubung juga waktu berbuka puasa sudah dekat. Ya, ingat ya semuanya, jaga kesehatan, jaga jarak, bersama kita lawan corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.